Jadi kemarin bulan Desember 2020 satu keluarga itu kena COVID, kecuali aku sendiri yang negatif. Jadi mulai tanggal 20 Desember itu tiba-tiba kondisi papa ngedrop dan harus dibawa ke rumah sakit. Waktu itu sekitar sore, mama, adik aku, sama satu orang tetangga membantu kami menurunkan papa dari lantai atas ke lantai bawah dengan kondisi papa yang udah setengah sadar, ngelantur, sesak napas, dan sekujur tubuhnya itu udah dipenuhi keringat. Akhirnya sampai di IGD, Papa langsung ditanganin sama tenaga kesehatan. Dan puji Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata, padahal seharusnya itu harus begitu banyak proses yang harus dilaluin sebelum masuk ke IGD. Iya, jadi memang saat itu Mama mencoba untuk menelpon dokter-dokter kenalan keluarga kami dan kerabat yang ada. Akan tetapi semua rumah sakit di Jakarta itu penuh. Pada malam harinya kami mendapati kabar dari sepupu aku yang sebelumnya mengatakan ruangan di rumah sakit tempatnya bekerja itu penuh, namun ternyata tersedia satu ruangan dan satu-satunya alat ventilator. Dan singkat cerita, akhirnya besok paginya Papa dibawa ambulans ke rumah sakit di Cibubur tersebut dan dirawat di ruang isolasi IGD. Sebelum akhirnya dipindahkan ke ruang HCU isolasi yang masih penuh saat itu. Hari itu juga mama, opa, aku, dan adik aku langsung swab PCR. Dan saat itu opa yang kondisinya mengalami pusing diputuskan untuk langsung dirawat di IGD sembari menunggu hasil. Hasil tesnya menyatakan kalau semuanya itu positif kecuali aku. Jadi aku sama opa setelah keluar dari rumah sakit itu kami berdua tinggal di apartemen terlebih dahulu. Jadi emang waktu itu pernah tiba-tiba mama ditelepon oleh pihak HCU rumah sakit dan diminta untuk segera ke rumah sakit. Karena saat itu kondisi oksigen papa sudah turun ke 60%, padahal ventilator itu sudah bekerja secara maksimum gitu. Dan akhirnya aku dan mama langsung pergi ke rumah sakit, dan di sepanjang perjalanan kami terus berdoa dan memuji Tuhan. Dan akhirnya sesampainya di rumah sakit, aku dan mama terus berdoa di samping papa, di samping kaca ruangannya. Dan puji Tuhan dokter akhirnya menyampaikan bahwa kondisi oksigen papa telah kembali naik ke 90%. Dan kejadian seperti ini terjadi kurang lebih 3 kali waktu itu. Jadi benar-benar kita melihat bahwa kesepakatan iman dan doa itu sangat besar kuasanya. Dan sampai hari ini kami melihat papa sudah kembali ke rumah, menjalani recovery yang semakin hari semakin baik dipimpin oleh Tuhan. Yang pertama itu ketika papa kritis yang ketiga kali, pihak rumah sakit itu terus menanyakan apakah disetujui tindakan pacu jantungnya. Tapi waktu itu mama sama Cika kan kondisinya juga lagi low banget dan mereka juga bingung. Akhirnya nanya gimana nih ke aku, karena Cika nanya ke mama juga belum bisa kasih keputusan. Dan tiba-tiba saat itu saya marah sama Cika. Saya bilang, kamu jangan nangis, kamu jangan lemah. Terus tiba-tiba Cika benar-benar merasa dikuatkan dan imannya pun bangkit lagi. Kemudian yang kedua itu setelah pulang dari rumah sakit, saya dan opa kan di apartemen, mama sama Cika di rumah. Waktu itu benar-benar berat banget buat kami, terutama waktu itu kan Christmas, dan saya pribadi setiap malam itu cuman bisa berdoa sama Tuhan dan menyanyikan lagu Bila Hati Terasa Berat, lagu sujud di altarnya. Karena waktu itu udah nggak tahu harus gimana lagi dan cuman bisa berdoa dan menyembah Tuhan. Ya, kami juga mewakili keluarga ingin mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan doa serta supportnya bagi keluarga kami yang ketika kami melewati proses tersebut. Dan jika saudara sedang ada di dalam masa yang berat, pergumulan yang berat, jangan menyerah. Tetaplah beriman dan berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti menolong pada waktunya.